Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Tafiani. Saya dari jurusan S1 Keperawatan. Di sini saya dari mahasiswa Stikas Widya Dharma Husada Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit yang terjadi pada tumbuh kembang anak, yaitu penyakit cerebral palsy. Apa sih cerebral palsy itu? Cerebral palsy adalah sekelompok gangguan yang mempengaruhi gerakan dan tonus otot atau postur tubuh. Kondisi ini disebabkan oleh kerusakan yang terjadi pada otak yang belum matang dan berkembang, dan paling sering terjadi sebelum lahir. Apa sih tanda dan gejala pada cerebral palsy? Yaitu bayi atau anak yang menderita penyakit ini akan mengalami sejumlah gejala dan tanda, serta bisa bersifat permanen maupun menyebabkan kecacatan. Berikut adalah gejala cerebral palsy pada anak. Yang pertama, gangguan pendengaran, penglihatan, dan berbicara atau dysarthria. Dan kedua, gaya berjalan tidak normal, misalnya berjinjit, tungkai terbuka, atau kaki menyilang menyerupai gunting. Dan ketiga, sulit untuk menelan. Dan keempat, air liur terus keluar. Dan kelima, kejang-kejang. Dan ada pula penyebab dari cerebral palsy. Penyebabnya apa sih? Yaitu disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal atau kerusakan pada otak yang sedang berkembang. Ini biasanya terjadi sebelum anak lahir, tetapi bisa juga terjadi saat lahir atau awal masa bayi. Banyak faktor yang dapat menyebabkan masalah dengan perkembangan otak, yaitu beberapa termasuk: 1. Mutasi gen yang mengakibatkan kelainan genetik atau perbedaan perkembangan otak. Dan kedua, infeksi ibu yang mempengaruhi janin yang sedang berkembang. Dan ketiga, stroke janin, gangguan suplai darah ke otak yang sedang berkembang. Dan keempat, pendarahan ke otak di dalam rahim atau saat bayi baru lahir. Dan kelima, infeksi bayi yang menyebabkan peradangan di dalam atau di sekitar otak. Gimana sih cara untuk mencegah penyakit cerebral palsy? Itu penyakit cerebral palsy bisa dicegah dengan sebagai besar kasus cerebral palsy tidak dapat dicegah, tetapi kamu dapat mengurangi resikonya. Jika kamu sedang hamil atau berencana hamil, kamu dapat mengambil langkah-langkah berikut ini untuk menjaga kesehatan dan meminimalkan komplikasi kehamilan. Yang pertama, pastikan sudah divaksinasi. Mendapat vaksinasi terhadap penyakit seperti rubella. Sebaiknya sebelum hamil dapat mencegah infeksi yang menyebabkan kerusakan otak pada janin. Dan 2, menjaga kesehatan. Kenapa sih kita harus menjaga kesehatan? Karena semakin sehat kamu menuju kehamilan, semakin kecil kemungkinan ia terkena infeksi yang menyebabkan cerebral palsy. Dan ketiga, hindari minuman-minuman yang beralkohol dan tembakau dan obat-obatan terlarang. Ini semua telah dikaitkan dengan resiko cerebral palsy. Dan tanda-tanda cerebral palsy secara spesifik berdasarkan umur bayi. Pada umur usia kurang dari 6 bulan, cerebral palsy biasanya ditandai dengan: pertama, tidak bisa mengangkat kepala saat diangkat atau digendong. Dan kedua, salah satu bagian tubuhnya terasa kaku atau lemas. Dan ketiga, saat diangkat, kakinya menyilang atau kaku. Dan keempat, saat digendong, ia bertingkah seakan tidak nyaman dan berusaha menjauh dari Anda. Sementara pada bayi usia 6 bulan atau lebih, cerebral palsy dapat dikenali dengan munculnya gejala berupa: pertama, bayi tidak berguling ke arah manapun. Dan kedua, ia kesulitan menyatukan tangannya. Dan ketiga, tangannya tak mampu menggapai mulutnya. Dan keempat, ia menggapai sesuatu hanya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya hanya mengepal. Lalu pada bayi berusia lebih dari 10 bulan, Anda perlu curiga bahwa ia menderita cerebral palsy. Yang pertama, merangkak miring hanya menggunakan satu tangan atau satu kaki, dan sementara tangan dan kaki lainnya diseret seperti tidak bisa digerakkan. Dan kedua, mengesot menggunakan paha atau bokongnya. Dan ketiga, tidak dapat berdiri meski telah berpegangan atau bertumpu pada suatu benda. Gimana sih langkah-langkah penanganan cerebral palsy? Itu bisa dilakukan dengan: 1, fisioterapi, dan kedua, terapi wicara, dan ketiga, evaluasi tumbuh kembang, dan 4, obat-obatan. Sekian materi dari saya. Mohon maaf
apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam berucap saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.